Indonesia kembali diguncang kasus korupsi besar. Setelah skandal PT Timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun, kini muncul kasus di Pertamina dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun dalam 1 tahun. Kasus korupsi di perusahaan berplat merah tersebut kembali berulang, seperti tidak membuat kapok para pelaku. Bahkan, Presiden berulang kali menegaskan akan melakukan bersih-bersih terhadap para koruptor. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Lantas, di manakah salahnya dalam melakukan penindakan? Apakah produk hukumnya harus diperbaiki? Atau pengawasan para aparatnya yang perlu diperkuat sehingga uang negara tak mudah menguap kepada tangan-tangan serakah? Ya, Presiden Prabowo Subianto ini mengeluarkan jurus silat pemirsa dan juga mengepalkan tangan pada saat awak media ini menanyakan seperti apa kemudian responnya berkaitan dengan kasus korupsi yang ada di tubuh PT Pertamina. Hal ini kemudian ini disoroti oleh publik, mengisyaratkan bahwa Presiden ini akan membabat habis semua pihak yang kemudian ini terlibat dalam korupsi ini, termasuk Direktur Utama dan juga sejumlah petinggi-petinggi yang ada di PT Pertamina. Lantas apa sebenarnya target dari Presiden Prabowo Subianto dalam bersih-bersih tersebut dan kemudian mengapa BUMN ini seolah menjadi lahan bagi para koruptor untuk dengan mudahnya melakukan praktik aksi korupsi? Kita akan membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Saur Siagian yang merupakan praktisi hukum pegiat anti korupsi. Bang Saur, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, baik. Melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami Prof. Hipnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana dan juga guru besar Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak. Baik. Bang Saud, Selamat malam Prof. Hipnu, Bro Daniel. Baik. Kemudian ada juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Bang Daniel. Selamat malam Mbak Tiara, Bang Saur, Prof. Hipnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung, Bang. Kita menyoroti ya akhir-akhir ini bagaimana kemudian gestur yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo ketika ditanyai oleh awak media berkaitan dengan kasus korupsi PT Pertamina. Ini adalah kasus besar yang terungkap setidaknya sejak Pak Prabowo menjawab begitu Bang Daniel. Saya ke Anda terlebih dahulu. Ini sebenarnya Anda sebagai orang dekat dari Pak Prabowo ini, Presiden menanggapi kasus ini seperti apa? Sejauh apa Bang Daniel? Iya, Pak Prabowo sudah berkali-kali memberikan wanti-wanti sejak beliau menjadi presiden bahwasannya untuk agenda pertama yang sesegera mungkin beliau lakukan itu adalah bersih-bersih, gitu kira-kira begitu. Berbersih-bersih itu terkait dengan tentu dalam setiap rapat kabinet beliau selalu menyampaikan Anda semuanya anggota kabinet harus siap bersih-bersih di dalam diri Anda semuanya, di dalam kabinet, pastikan semua agenda pemerintahan itu bersih dari praktek korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Nah, kemudian jangan sampai kemudian nanti yang menindak dan membersihkan Anda semuanya adalah penegak hukum dan seterusnya. Dan Pak Prabowo selalu menagih komitmen pemberantasan korupsi dalam pemerintahan beliau, termasuk dalam konteks ini kabinet di dalam kementerian, badan, lembaga, dan seterusnya. Kemudian kedua, upaya efisiensi misalnya yang dilakukan pada saat ini Mbak Tiara juga dalam rangka memastikan alokasi anggaran publik itu tepat sasaran sehingga potensi korupsi itu bisa diminimalisir. Saya sering sebutkannya istilah devils hiding in details, artinya hal-hal yang detail itu kemudian diperhatikan oleh
Presiden Prabowo pada dalam hal ini ya, untuk memastikan alokasi anggaran itu mengalir pada alokasi yang mengedepankan kepentingan publik. Kemudian ketiga, langkah Presiden itu pemberantasan korupsi atau upaya bersih-bersih itu dimulai dari hulu sampai hilir. Nah, hulu ini yang selama ini seringkali menjadi saya sering sebutnya sebagai korupsi tingkat tinggi atau advanced corruptions. Kenapa? Karena seringkali dia korupsi tidak di dalam anggaran, dalam hal ini tidak di dalam APBN, tapi di luar APBN. Nah, ini banyak sekali terjadi. Nah, oleh sebab itulah Presiden misalnya membentuk Satgas terkait dengan kelapa sawit, terkait dengan kelapa sawit ilegal, kemudian tambang ilegal dan sebagainya. Ini dalam rangka memastikan korupsi di sektor hulu dalam hal ini dari sisi pendapatan itu segera bisa dibersihkan sehingga bisa membantu akselerasi akumulasi pendapatan negara. Nah, kemudian tentu dari sisi lain korupsi di sisi hilir dalam hal ini tentu korupsi di APBN dan sebagainya. Nah, semua langkah ini dilakukan Presiden. Makanya belakangan ini misalnya ada Dirjen Perbendaharaan Negara yang ditangkap, kemudian banyak lagi ada kasus-kasus korupsi besar yang selama ini tidak bisa ditangani, kemudian diminta Presiden untuk diakselerasi, kemudian misalnya vonis hukum yang tidak bersesuaian kemudian menjadi atensi Presiden agar hakim kemudian jaksa bisa bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, tapi kalau kita berbicara spesifik mengenai kasus korupsi di PT Pertamina, Bang Daniel, ini sebenarnya kemarin sudah dikatakan Pak Prabowo, lagi diurus itu semua, kemudian kita bersihkan. Sebenarnya yang saat ini difokuskan oleh Pak Prabowo dalam kasus ini, apa saja, Bang Daniel? Ya, itu tadi. Ini kan tadi saya sebutkan korupsi yang advance ya di sektor hulu. Nah, terkait dengan Pertamina Patraniaga ini juga terkait dengan korupsi di hulu, dia di luar APBN dan ini sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itulah berulang kali Presiden menyampaikan jangan main-main dengan praktek korupsi apalagi di sektor hulu maupun hilir. Nah, ini yang sedang dipastikan Presiden. Nah, di korupsi ini yang dipastikan sangat merugikan negara dan merugikan rakyat, dan itu dipastikan Presiden meminta agar penegak hukum jangan ragu-ragu untuk menggali sampai mana siapa saja dan apa saja yang bisa berdampak terhadap keuangan negara, dalam ini potensi ekonomi negara dan pelayanan publik yang dirugikan. Jadi yang jelas perintah Presiden kepada penegak hukum ya selesaikan dan urus semuanya yang terkait dengan kerugian negara dan kerugian rakyat tersebut. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau kita melihat kasus korupsi di PT Pertamina ini kan informasinya memang sudah berjalan sejak 2018 lalu hingga 2023. Lamanya kasus ini berjalan hingga kalau kita tarik ke tahun saat ini 2025, apa yang harus diwaspadai, Prof? Apakah bukti-bukti tersebut ini bisa dikatakan relevan atau justru memang ada yang dicurigai bisa jadi bukti-bukti tersebut ini sudah hilang begitu? Ya, begini Mbak. Dari aspek hukum itu pertama yang dilakukan adalah subjek hukumnya. Subjek hukumnya jelas Kejaksaan Agung sudah menentukan pihak-pihak PT Pertamina. Beberapa direktur, 7 orang kalau tidak salah. Kemudian objek hukumnya, aktus rusnya adalah sudah kelihatan terkait dengan tata kelola impor bahan mentah. Yang kita sebagai informasi adalah RON 92. Tata kelola yang tidak diketemukan ini memang dilakukan adalah ketika tempus deliktinya adalah tahun 2018-2023. Pertanyaannya, kalau memang barang bukti bensin atau pertalite atau pertamax ketika itu 1823 ya sudah habis. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah dokumen-dokumennya tidak ada? Lah, berdasarkan dokumen-dokumen itu Mbak, saya kira ini suatu 5 tahun. Dan 5 tahun itu suatu perbuatan berlanjut.
perbuatan berlanjut itu artinya 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini terus-terusan. Oleh karena itu saya kira suatu yang suatu yang mudah menurut saya bagi Kejaksaan Agung untuk menentukan siapa pelakunya, siapa pembuatnya, dan buktinya. Karena bicara bahan bakar, bicara dokumen. Dokumen yang dilakukan. Yang satu. Yang kemudian, barang bukti ketika itu kalau terkait dengan tanda petik, kalau kita orang umum, apa istilah oplosan atau branding, ada nggak bukti-bukti ketika itu? Yang terjadi kan, dokumen yang terjadi, kalau kita mendengar, itu adalah impor 92, tapi yang diterima 90. Nah, ini sebagai rakyat umum, berarti yang kita beli bukan 92 dong, 92 adil. Nah, terminologi ini Mbak, saya kira suatu yang sangat mudah sekali bagi Kejaksaan Agung. Cuman pertanyaannya begini Mbak, kenapa 18/2003 baru sekarang, tidak zaman dulu, kan gitu kan. Nah, kita apresiasi ini, Bang Daniel ini, Pak Presiden ini, sehingga sekarang ini Pak Prabowo menentukan terkait itu suatu yang sangat mudah bagi saya, tapi apalagi terkait dari di luar APBN, tadi Bang Daniel menyatakan, oh itu BUMN, nggak ada yang sulit, tergantung sekarang nanti pertanyaannya, sejauh mana kasus ini menyeret pada aktor intelektual, itu yang kita perlu tunggu-tunggu Mbak. Oke, baik Prof Hipnu, saya ke Bang Saur. Bang Saur, itu tadi pertanyaannya, kenapa baru 2025? Padahal kalau kita berbicara mengenai BUMN ini seharusnya mudah begitu ya, karena struktural begitu bisa harusnya sudah sejak dulu ini sudah bisa diberantas begitu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya kira kalau kita lihat tadi pidato Presiden, satu kata saya kira bahwa harus dibersihkan gitu loh. Artinya gini loh, politik hukum seperti dibilang oleh Bung Daniel, bahwa salah satu prioritas daripada Presiden sekarang ini adalah itu pemberantasan korupsi. Jadi di mana pemerintah sekarang adalah kepala negaranya adalah Presiden, dia komit bagaimana supaya korupsi ini bisa diberantas. Nah oleh karena itu Mbak Tiara, menurut saya begini, kalau kita lihat struktur atau karakter kejahatan ini, seperti bilang Prof Hipnu, bahwa akibat daripada korupsi ini, kalau di tengah ada tagar Indonesia gelap, kemudian juga kabur dulu, yang viral akhir-akhir ini, viral hari-hari ini, kemudian bahkan yang sangat menarik ada klasemen soal korupsi, yang kalau kita lihat klasemen pertama saat ini adalah yaitu timah. Kita lihat bagaimana komitmen Presiden waktu kasus timah diputus 6 tahun, yang diduga kerugian 270 triliun, kemudian pengadilan tinggi memutus kemudian 20 tahun. Saya berharap Mbak Tiara dalam kasus ini, kalau kita lihat mungkin, kalau coba kita hitung, kalau 1 tahun 2023 saja sekitar 193 triliun, diduga kalau 5 tahun mundur, itu kurang lebih 1.000 triliun. Dugaan saya Prof Hipnu, karena terus terjadi, saya kira sudah saatnya pasal 2 Tipikor bisa dikenakan kepada para pencalon uang ini, yaitu adalah dugaan untuk didakwa untuk ancaman hukuman mati. Coba bayangkan, di tengah sekarang anak-anak kita putus, kemudian PHK, kemarin ada Sritek 10.000, bagaimana mewahnya mencari pekerjaan sekedar UMR, ada warga negara yang mendapatkan miliar gajinya, masih mampu atau ikut tidak punya sikap. Nah oleh karena itu saya kira ini momen di mana hadiah kita puasa saat ini, kita diskusikan ini dengan teman saya di Gerindra dengan Prof Hipnu. Ini saya kira harus kita berani tidak melakukan katakanlah penghukuman yang standar, tetapi kita melakukan terobosan. Bahwa yang rugi bukan sekedar uang negara, tetapi sekarang coba lihat, ngantri sekarang di sel. Nggak percaya lagi sekarang ke Pertamina kita. Lepas juru bicara Pertamina kemudian memberi klarifikasi, ini tidak cukup. Nah oleh karena itu saya kira saatnya sekarang juru bicara Pertamina diam, karena ini sudah proses penyidikan, bisa dikenakan obstruction of justice. Karena sudah ditetapkan siapa tersangkanya, pasal yang dikenakan, bahkan juga Pak Hipnu mengatakan ini tidak susah. Tetapi menurut saya supaya terjadi deterrent effect, ini saatnya saya kira kalau di pasal 2 ayat 2, kalau ada bencana alam, saat ini bencana yang paling mengerikan di mana uang kita terbatas, kemudian seperti bilang anak-anak kita lari ke luar negeri karena sepertinya tidak harapan. Pesan daripada Presiden, kita akan bersihkan. Ini saya kira harus ditindaklanjuti oleh pembantunya, terlebih aparat penegak hukum yang menangani ini, Mbak Tiara. Baik, kalau tadi Bang Saur sudah sempat menyinggung begitu ya,
ada hukuman mati seharusnya yang sudah diberlakukan di Indonesia ini berkaitan, berarti ini adanya efek jera yang harusnya sudah dilakukan atau diberikan kepada mereka yang sudah melakukan korupsi begitu ya. Apakah ini mungkin nantinya dilakukan dan juga sudah pernah menjadi bahasan Presiden belum ya berkaitan dengan hukuman mati ini? Nanti saya akan ke Bang Daniel, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda berikut ini Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau Pak Prabowo sendiri ini melihat seperti apa sih dan juga sejauh mana begitu ya hukuman atau paling tidak efek jera yang nantinya akan diberikan kepada para koruptor? Karena memang kalau saya boleh mewakili publik, Bang, ini publik juga resah adanya statement beberapa waktu yang lalu ya berkaitan dengan koruptor ini tidak harus dihukum mati atau tidak harus dihukum bahkan, tapi asal bisa mengembalikan uang-uang yang sudah dikorupsi pada saat itu. Nah, ini seperti apa Bang Daniel? Iya, Mbak Tiara, pertama posisi Pak Prabowo adalah posisi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Artinya penegakan hukum harus berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu yang paling penting posisi Presiden. Nah, dalam konteks saya sebutkan tadi kepentingan nasional adalah bagaimana kemudian praktek korupsi ini bisa ditekan sedemikian rupa sehingga kemudian bisa menghadirkan efek kesejahteraan, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat itu ketika dikorupsi maka kita kehilangan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itulah ketika korupsi ditekan, kita bisa memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini yang kemudian saya sebut tadi, bingkai Pak Prabowo adalah kepentingan nasional. Kemudian kedua, rasa keadilan rakyat. Nah, tentu rasa keadilan rakyat atau rasa keadilan publik ini tergantung tadi para hakim, para jaksa, kemudian penegak hukum lainnya. Nah, porsi Presiden selalu mengingatkan agar para hakim, jaksa, penegak hukum lainnya itu berlaku adil. Jangan sampai kemudian justru para penegak hukum yang bersikap tidak adil malah justru koruptif. Nah, itu yang selalu diingatkan oleh Presiden. Saya mengikuti seluruh beberapa sidang kabinet yang dipimpin oleh Pak Presiden, dan Presiden selalu mengingatkan polisi, selalu mengingatkan kehakiman, selalu mengingatkan jaksa dan sebagainya. Nah, terkait porsi dan bagaimana bentuk hukuman yang bisa disampaikan atau diberikan kepada para koruptor, tentu para penegak hukum, kemudian tadi saya sebutkan jaksa, hakim yang paling tahu dan paling tepat memutuskan itu. Yang jelas Pak Prabowo akan memimpin proses perlawanan terhadap praktek korupsi dari dalam pemerintahan, kemudian memastikan penegakan hukumnya yang adil. Operasional keadilannya itu, lama hukumannya itu, atau bentuk hukumannya seperti apa, tentu adalah di luar intervensi dari Presiden dan sepenuhnya menyerahkan kepada penegak hukum dan menyerahkan kepada fungsi-fungsi yudikatif lainnya. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau Anda melihat sendiri tadi sudah disuarakan ya oleh Bang Saur, ini harusnya ada hukuman mati atau paling tidak ada efek jera lah yang kemudian ini membuat para koruptor ini tidak berani kemudian melakukan atau bermain api lagi. Nah, ini Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena memang kalau tadi sudah disinggung oleh Bang Daniel juga bisa jadi ada pihak-pihak tertentu ya dari oknum-oknum ini yang bisa menjadi celah untuk hal-hal yang bisa dikatakan korupsi berikutnya begitu. Ini ada bukti yang kemudian ini tiba-tiba tidak bisa diadili di pengadilan dan juga lain sebagainya. Ini seperti apa Prof. Hipnu? Ya, begini Mbak. Kalau kita lihat berdasar survei LSI kemarin, jadi alhamdulillah penegakan hukum Indonesia itu berjalan ke arah yang lebih baik. Walaupun belum 50%. Ini dasar survei. Kemudian yang kedua, terhadap efek jera. Memang dimungkinkan pidana mati. Tapi pertanyaannya sekarang itu masih menunggu 300-an pidana mati Mbak Tiara. Di Nusa Kambangan itu ada 237 mati, tapi nggak mati-mati. Nah, ini yang jadi problem lah. Oleh karena itu bisa dilakukan, tapi dalam keadaan darurat ekonomi. Karena pertanyaannya Indonesia darurat ekonomi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya
itu bisa memaksimalkan pidana yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan. Kalau kasus ini nanti terbukti pasal 2, pasal 3, itu adalah maksimalkan 20 tahun dan seumur hidup. Nah, satu. Yang kedua, tindakan ini kan tindakan forgeset handling kalau istilah hukum. Jadi perbuatan berlanjut dari 2018, 2019, 20, 21, itu berlanjut. Dengan demikian, sebagai perbuatan berlanjut ini adalah pidana pokok 20 tahun ditambah sepertiganya. Saya kira itu suatu luar biasa. Ini karena kalau kita lihat perkembangan tren penegakan hukum sekarang, alhamdulillah tindak pidana hukum semua naik. Kemarin mantan Menteri Pertanian naik, kemudian mantan Direktur Pertamina juga naik, kemudian kasus-kasus batu bara, kasus-kasus di Pangkal Pinang naik semua. Ini suatu, saya kira suatu tren yang sebagai bentuk khusus korupsi. Kalau kita pendekatannya ada pendekatan keadilan yang retributif, artinya sebagai bentuk pembalasan khusus kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam kasus ini saya kira tidak perlu khawatir. Kalau melihat perkembangan kasus yang sekarang, mudah-mudahan khusus kasus Pertamina tidak tanda petik masuk angin. Sehingga putusan baik penuntut umum, baik majelis yang searah, seirama. Karena bagaimana juga penyidikan, penuntutan, peradilan suatu sistem. Apa tujuannya adalah untuk keadilan masyarakat? Apa tujuannya untuk memastikan bahwa itu menjadi efek jerah? Apa tujuannya untuk mengembalikan aset-aset yang dikorupsi dari suatu tindak pidana korupsi? Begitu Mbak Tiara. Baik, tanda petik tidak masuk angin begitu ya Bang Sor. Mbak Tiara tadi bagus Prof. Ibnu menyebutkan ada 30 yang sesungguhnya menunjukkan tidak mati-mati aja gitu ya. Yang 30 ini saya bisa pastikan ini kemungkinan besar adalah teroris kalau tidak narkoba. Bukan korupsi ya? Bukan korupsi. Mbak Tiara, dalam konteks hukum kita, korupsi itu juga disebut extraordinary crime. Dan kalau saya merumuskan sekarang yang paling mengerikan, korupsi ini yang kita bilang itu ada liga sekarang ini Indonesia. Liga korupsi tentang timah 270 triliun, ini memungkinkan ribuan triliun. Saya tidak mengatakan Pak Ibnu bukan bagian saya kapan mereka dimatikan. Tetapi jahatnya korupsi ini, katakanlah saya menganalisa apa yang di konstruksi jaksa. Mereka ini telah mendapatkan gaji yang sangat sempurna di atas rata-rata orang Indonesia sebagai warga negara. 1 miliar ya? Dan dia, dan dia yang menentukan penentuan ini harga. Dan ini disikat gitu loh, tanpa ada upaya yang lain. Kalau teroris dia, kemungkinan kalau dia terbukti dia akan dimatikan. Ya, kalau juga narkoba ketahuan, kemungkinan juga dia mati. Jahatnya korupsi ini, dia nanti di depan AC, kemudian dikola oleh staf-staf, dan dia menyimpulkan, memutuskan itu di tangannya. Tapi sudah ada jaminan tadi oleh bahwa karena itu soal nggak segera dia dimatikan, maksud saya adalah bahwa kejahatan ini adalah sekarang kita harus declare. Ini kejahatan yang pertama. Pak Ibnu, saya kira sekarang kita dalam keadaan ekonomi yang susah Pak. Saya kira kategori apakah ekonomi kita susah Pak. Sekarang orang teriak-teriak di jalanan untuk sekedar makan ini Pak di setiap tikungan. Itu kita lihat telanjang. Saudara-saudara kita yang sekarang ini tidak dapat kerja bahkan di PHK. Sangat luar biasa. Tapi ada saudaranya masih mampu mengambil. Terlepas nanti apakah segera dieksekusi. Tapi menurut saya ini akan segera kita lakukan. Bahwa kejahatanmu itu adalah kejahatan yang extraordinary crime. Memiskinkan 280 juta rakyat Indonesia. Termasuk 3 narasumber. Pak Ibnu dengan juga Daniel. Setiap hari kita pergi ke pom bensin, kita dibayangi ketakutan. 280 Indonesia adalah korban peristiwa ini. Jadi ekonomi kita terguncang. Nah, oleh karena itu apakah segera mereka tidak ditembak, dimatiin soal lain. Tetapi usul saya Pak Daniel, segera mereka tempatkan nanti mereka di mana lapas kita yang paling keras. Mereka harus di situ, tidak seperti yang sekarang ini di Sukamiskin, mereka masih seperti fasilitas yang lain. Sehingga perlakuan mereka sangat khusus, sehingga liga-liga ini akan terus terjadi. Baru yang kedua menurut saya adalah melalui diskursus ini Mbak Tiara, RUU perampasan aset Bro Daniel ini segera didorong pemerintah segera diundangkan, sehingga para koruptor ini kemudian hasil-hasil ini segera dirampas pemerintah untuk memulihkan ekonomi atas kerusakan mereka ini gitu loh. Jadi sepakat saya Pak Ibnu
Memang sekarang ada 30 ngantri. Tetapi koruptor-koruptor ini juga, mereka juga melakukan suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Mereka juga harus diperlakukan begitu, Muadil. Apakah segera mereka ditembak soal lain. Tetapi sebagai rasa keadilan kita. Kasus ini 287 rakyat Indonesia juga mendapatkan korban atas peristiwa ini. Harus ditindak tegas, begitu ya artinya ya Bang Sahoria. Nanti tentu saya akan meminta tanggapan dari Prof. Hipnu seperti apa, kemudian juga Bang Daniel. Tapi kita jeda terlebih dahulu, usai jeda berikut ini Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami sebelum melanjutkan dialog akan memberikan data terbaru untuk Anda, pemirsa, di mana kasus korupsi di BUMN. Ini adalah yang pertama kasus korupsi di PT Pertamina Patra Diaga yang menyebabkan kerugian negara hampir mencapai 1 kuadriliun. Terjadi pada tahun 2018-2023 dan KPK menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Di mana kemudian ini juga ada kasus korupsi di PT Timah Tbk yang telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari kasus ini KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Baik, selanjutnya pemirsa, ini kasus korupsi di PT ASD Indonesia Ferry atau Persero. Dugaan korupsi dalam kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara PT JN oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2019-2022 yang dimana telah merugikan keuangan negara sebesar 893 miliar rupiah. Dari kasus ini KPK menetapkan 3 tersangka. Ya, itu tadi data-data berkaitan dengan pengungkapan kasus korupsi belakangan ini. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan mengarah ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tanggapan Anda seperti apa? Jika tadi memang sudah dari aktivis dari Bang Saur ini menyoroti bagaimana kemudian ini efek jera yang dirasa kurang begitu ya Bang ya. Kemudian juga angka yang tadi sudah disebutkan mengenai antrian eksekusi hukuman mati ini nampaknya hanya napi teroris dan juga narkoba saja Bang, informasinya. Ini seperti apa konfirmasinya? Ya Mbak Tiara, memang betul. Jadi penegakan hukum sekarang apalagi korupsi itu harus tanda petik keras. Karena penegakan hukum yang keras akan berdimensi pada pencegahan. Ini yang harus kita lakukan. Karena kan penegak hukum itu tidak hanya menindak tapi juga cegah. Tapi kalau hanya cegah tok, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tapi kalau dengan penindakan yang tegas dan keras, karena situasi sekarang, saya sepakat tadi Pak Saud, dalam artian normatif bisa, tapi dalam artian sosiologis, nah ini yang kita contohkan tadi, kita itu bukan 30, 300 Pak Saud, yang menunggu eksekusi mati. Nusa Kambangan itu 237. Nah, pertanyaan nggak mati-mati, tapi paling tidak, negara sudah berusaha maksimal memberikan pidana yang berat. Ini karena bicara trust, Mbak. Bicara trust. Sekarang kita sebagai rakyat terhadap negara tanda petik, waduh, minyak bahasa umum dicampur dioplos. Kepercayaan menjadi kurang. Semuanya menjadi kurang dan sebagainya. Satu-satunya yang memberikan tiang pada sekarang ini adalah penegakan hukum. Roh penegakan hukum memberikan suatu sifat negara tegas. Oleh karena itu, dengan kondisi yang carut-marut BUMN yang terkait dengan kasus merugikan masyarakat banyak, baik petani sampai atas semuanya yang merugikan dan dirasakan, ya saya kira perlu dicoba dengan pidana mati. Walaupun nanti ada suatu pidana mati yang terbatas. Tapi paling tidak negara hadir dengan memberikan hukuman yang paling berat terhadap pelaku koruptor yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang menyusahkan rakyat banyak. Begitu Mbak Tiara. Baik, saya bergeser ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau dari pandangan Anda memang betul ada efek jera yang memang harus diperbaiki di sini, yang kurang begitu, atau memang pengawasannya yang sebenarnya sebelumnya ini bisa dikatakan lengah begitu Bang?
Iya, dia masalahnya kompleks, Mbak Tiara. Dia makanya penanganannya harus holistik, menyeluruh, paripurna. Artinya pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari hulu sampai dengan hilir, dari dalam pemerintahan sampai dengan luar pemerintahan, dan itu yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Saur tadi. Ini adalah extraordinary crime yang harus mendapat perhatian khusus, dan itu menjadi atensi tentu dari Presiden, karena berulang kali beliau sampaikan kekayaan negara kita bocor sampai dengan 30%, salah satunya karena perilaku koruptif yang tidak henti sampai dengan hari ini, dan itu yang sedang berusaha beliau beres-beres, bersih-bersih, dan ternyata kan tidak semudah seperti kita pidatokan atau kita ceramahkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin mendorong efisiensi untuk mencegah inefisiensi, salah alokasi, kemudian korupsi. Itu justru mendapat perlawanan dari internal yang kemudian beliau sebut sebagai raja-raja kecil. Oleh sebab itu pula kemudian Presiden berusaha memperbaiki praktek pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan korupsi di dalam pemerintahan itu sendiri. Dari mulai tadi saya sebutkan dan berulang kali saya ingatkan bahwasannya dari hulu, dari mereka-mereka yang menangani sisi pendapatan, dari mereka-mereka yang bekerja misalnya di luar APBN, baik dalam hal ini BUMN maupun mereka-mereka yang di dunia usaha yang sebenarnya harusnya membayar pajak jauh lebih besar, kemudian dimanipulasi menjadi lebih kecil, baik itu dari sektor tambang, sektor perkebunan dan sebagainya, perikanan dan seterusnya, sampai dengan sektor hilir yang tentu terkait dengan belanja APBN, agar kemudian APBN itu tidak salah alokasi atau tidak mubazir. Ini yang sedang dilakukan oleh Presiden. Namun tentu kan untuk membersihkan kotoran harus menggunakan sapu yang bersih. Nah, Pak Presiden concern terhadap para penegak hukum. Pendekatan Presiden dalam hal ini salah satu variabel pendekatannya adalah meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum. Kalau kemudian upaya peningkatan kesejahteraan itu masih berlaku koruptif dalam hal ini para penegak hukum, maka secara otomatis hukuman yang lebih berat, disinsentif yang lebih jelas itu harus dirancang bersama-sama. Nah, terkait dengan formula hukuman dan sebagainya, saya pikir itu bisa menjadi ruang publik dalam hal ini legislatif, yudikatif untuk berbicara bersama-sama merancang formulasi hukuman yang jelas untuk perilaku atau praktek extraordinary crime ini, dalam hal ini adalah korupsi. Jadi Presiden yang jelas berulang kali menyampaikan akan memimpin langsung penegakan hukum terhadap praktek korupsi baik dari dalam pemerintah maupun dari luar pemerintahan. Baik, Presiden akan memimpin langsung, bahkan kalau kita berbicara mengenai hal ini harus diberantas dari hulu ke hilir begitu ya. Kalau Bang Saur sendiri melihat keseriusan dari Pak Presiden ini dalam menangani korupsi ini seperti apa? Apakah ini hanya bisa dikatakan gertakan semata atau nanti akan ada perubahan yang signifikan yang Anda lihat? Iya, kalau saya sih sangat percaya ya, terlepas mungkin banyak juga orang memperdebatkan. Kalau saya lihat narasi-narasi Presiden, cara gesturnya, itu nggak ada beban. Oke. Dan pada saat ini juga Mbak Tiara, kalau ada pembantu-pembantu yang coba melawan, saya kira kalau Pak Presiden tentang konsisten, saya kira dia pasti dukung rakyat. Oleh karena itu tidak lagi saatnya kita kemudian ragu. Oleh karena itu Mbak Tiara, kita lihat misalnya Cina, 10-15 tahun yang lalu jauh lebih dahsyat korupsinya. Tapi mereka sekarang ini, setiap pejabat salah satu prosesi yang mereka lakukan adalah mengunjungi, yaitu penjara para narakoruptor. Itu di situ. Ini bukan soal hak asasi manusia, 280 juta rakyat Indonesia ini terancam. Oleh karena itu, karena mereka konsisten untuk betul-betul keras kepada para koruptor ini, tidak seperti sekarang ini. Saya sih usulkan Dhanil, terlepas nanti proses wacana kita ini belum diterapkan, tetapi setidaknya sekarang narapidana para koruptor itu harus diisolasikan
Kalau sekarang Nusa Kambangan itu hanya katakanlah crime yang sangat serius, para koruptor ini saya kira harus dipindahkan dari Sukamiskin, kemudian mereka harus ditempatkan di mana penjara yang paling serius. Itulah tempat mereka ini sebagai cermin yang tadi Pak Presiden sekarang saya memaknai dia telah memimpin sekarang, bukan mengintervensi, tetapi telah declare. Tetapi sekaligus juga soal nanti putusannya apakah katakanlah ini jaksa penuntut umum menentukan pasal 2 ayat 2 misalnya, tetapi terpidana ini dalam momen of truth yang kita bicara saat Ramadan ini, sekarang aparat penegak hukum, katakanlah menteri, katakanlah setelah dia jadi narapidana, ditetapkan di tempat khusus. Usul saya adalah konkretnya itu adalah Nusa Kambangan. Jadi mereka pulang lagi menjalani hukuman yang miris, Mbak Tiara. Betul. Mereka juga disambut seperti hero. Itu yang terjadi. Karena mereka juga saat menjamu tamu di Sukamiskin, mereka juga seperti di hotel gitu. Seperti bukan di penjara. Tentu ini yang sangat serius. Miris sekali begitu ya. Itu yang saya kira. Baik, ini kita tentu harapkan dengan baik begitu ya, apa sanksi tegas, langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian ini memberikan hukuman atau tidak, paling tidak efek jera agar para koruptor tersebut ini bisa benar-benar merasakan tindak lanjut ataupun juga hukuman yang setimpal begitu dengan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya begitu. Terima kasih banyak Bang Saur sudah bergabung bersama kami, kemudian juga Bang Daniel serta Prof Hipnu telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Minta maaf Prof, minta maaf Bro Daniel. Ya, sehat selalu. Selamat menjalankan puasa sahabat-sahabat. Baik. Sama-sama. Ya, assalamualaikum.